Kapal perang Amerika tiba-tiba muncul di dekat Indonesia sekadar lewat atau ada misi tersembunyi? TNI Angkatan Laut membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan strategis Indonesia. Kapal tersebut adalah USS Miguel Keit, yang terdeteksi berada di perairan Timur Belawan pada Sabtu, 18 April 2026. TNI Angkatan Laut membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka. Dengan sempat ramai diberitakan, diduga hal itu dilakukan terkait dugaan operasi pemburuan kapal tanker Iran. Guys, ini Amerika Serikat ultimatum Indonesia untuk menyerahkan Selat Malaka. Dalam informasi terbaru teman-teman, ini kapal perang Amerika sudah terdeteksi menuju Selat Malaka menjalankan misi rahasia yang tidak teman-teman diumumkan atau ya tidak dijelaskan oleh pihak Amerika. Sebelumnya memang sempat heboh di mana Indonesia teman-teman disebut-sebut akan memberikan hak wilayah udaranya, penggunaan wilayah udaranya untuk Amerika, di mana jet-jet tempur Amerika diperbolehkan melewat tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada Indonesia. Hal ini pun menjadi viral teman-teman di tengah tensi global yang kian panas, di mana ini Iran juga dan Amerika sampai saat ini belum kunjung mencapai titik damai. Negosiasi perdamaian terus saja kandas karena kedua belah pihak tidak menyetujui salah satu poin atau mungkin beberapa yang diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, teman-teman, akhirnya ya fokus dunia pun sekarang mulai bergeser dari Selat Hormuz ke Selat Malaka. Kenapa Amerika juga ingin menguasai Selat Malaka? Karena hampir 70% teman-teman perdagangan dunia itu lewat Selat Malaka. Kita bisa bayangkan, China berdagang dengan Indonesia pasti lewat Selat Malaka. Eropa, Amerika, Afrika, kalau misalnya mau berdagang dengan Asia Tenggara, masuknya Selat Malaka. Bahkan China, teman-teman, mau ekspor ke seluruh dunia juga lewat Selat Malaka, sehingga hampir 70% barang, baik itu tidak hanya minyak seperti yang terjadi di Selat Hormuz yang 20% itu Selat Hormuz menyuplai 20% jalur perdagangan dunia. Ini Selat Malaka informasi sampai 70%, dan tentu ini ada sangat vital. Kalau misalnya Amerika bisa menguasai Selat Malaka, maka Amerika bisa menguasai dunia. Cuman ya, apakah Amerika mampu menaklukkan negara-negara yang memang menjadi pengawal Selat Malaka? Yang paling utama ya Indonesia. Kalau Malaysia dan Singapura ya tinggal dikocori anggaran. Mereka saya yakin akan memberikan dengan leluasa, dengan senang hati. Tapi kalau Indonesia kan berbeda. Kita selama ratusan tahun memperjuangkan tanah air kita dan udara serta lautan kita, dan saat ini mau kembali dijajah. Apakah kita akan memberikan secara cuma-cuma? Tidak kan? Saya yakin Pak Prabowo juga sudah membaca hal ini dan tidak akan ya dengan mudah termakan bujuk rayuan Trump. Dan kita hari ini bakal tengok dulu ya teman-teman, ini informasinya. Kapal perang Amerika sudah menuju Selat Malaka. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Saya bukan mau memanaskan situasi, tapi kita seperti kata Pak Prabowo harus selalu siap. Kita itu non-blok, kalau misalnya kita diserang gak akan ada yang membantu. Kita harus kuat, maritim kita harus kuat. Sekali lagi, ini Indonesia ya adalah negara maritim, negara kepulauan. Karena itu kita harus bisa mengamankan lautan kita, baik itu laut, darat, dan juga udara. Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. TNI Angkatan Laut membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka. Dengan sempat ramai diberitakan, diduga hal itu dilakukan terkait dugaan operasi pemburuan kapal tanker Iran. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul mengatakan berdasarkan hasil pemantauan sistem automatic identification system, kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keit terdeteksi berada di perairan Timur Belawan pada Sabtu 18 April 2026 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, keberadaan kapal ini merupakan bagian dari aktivitas pelayaran internasional yang sah.
Tunggul menjelaskan, kapal perang Amerika Serikat ini tengah melaksanakan hak lintas transit sesuai ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea, khususnya pasal 37, 38, dan 39. Namun, Tunggul tidak merespon apakah aktivitas itu terkait operasi militer khusus seperti yang dikaitkan dengan isu pemburuan kapal tanker Iran. Sebelumnya muncul laporan media internasional yang menyebut militer Amerika Serikat akan memperluas operasi pemburuan kapal tanker yang terkait Iran hingga ke kawasan Indo-Pasifik termasuk wilayah sekitar Selat Malaka. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kine yang menyebut pihaknya akan melakukan aktivitas pencegahan maritim terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam pengangkutan minyak ilegal. Kapal perang Amerika tiba-tiba muncul di dekat Indonesia sekadar lewat atau ada misi tersembunyi? TNI Angkatan Laut membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan strategis Indonesia. Kapal tersebut adalah USS Miguel Keit, yang terdeteksi berada di perairan Timur Belawan pada Sabtu, 18 April 2026. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Tunggul, kapal itu terpantau melalui Sistem Automatic Identification System atau AIS, dengan arah pelayaran ke barat laut. TNI AL menegaskan, keberadaan kapal perang tersebut merupakan bagian dari aktivitas pelayaran internasional yang sah. Kapal itu disebut tengah menjalankan hak lintas transit sesuai aturan United Nations Convention on the Law of the Sea. Selat Malaka sendiri memang dikenal sebagai jalur pelayaran internasional vital yang menghubungkan berbagai kawasan dunia. Namun, kemunculan kapal ini sempat memicu spekulasi. Sebelumnya, media internasional melaporkan bahwa militer AS tengah memperluas operasi pemburuan kapal tanker yang terkait Iran hingga ke kawasan Indo-Pasifik. Isu ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, yang menyebut adanya upaya pencegahan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak ilegal. Meski begitu, TNI AL tidak memberikan konfirmasi apakah keberadaan USS Miguel Keit terkait langsung dengan operasi tersebut. Pertanyaannya, apakah ini sekadar lintasan biasa atau bagian dari dinamika geopolitik? Pemimpin Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Dan Kine menegaskan bahwa pihaknya akan mengejar kapal-kapal yang terkait dengan Iran meski mereka sudah di luar Timur Tengah. Ia menyebut operasi pencegahan maritim juga dilakukan di kawasan Indo-Pasifik termasuk terhadap kapal yang meninggalkan wilayah sebelum blokade dimulai. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas tekanan terhadap Iran di jalur perdagangan global. Bersamaan dengan pernyataan Dan Kine itu, data digital satelit menunjukkan kapal militer Amerika Serikat USS Miguel Keit tengah menuju Selat Malaka pada Kamis 16 April 2026. Kapal tersebut sebelumnya berangkat dari Jepang pada Rabu 8 April 2026 dan sempat singgah di perairan Singapura pada Jumat 17 April 2026 sebelum melanjutkan perjalanan. Belum ada pernyataan resmi soal tujuan kapal tersebut berlayar ke arah Selat Malaka. Namun, mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat Jerry Brown menilai Amerika Serikat berpotensi melakukan operasi serupa di Venezuela dengan titik pencegahan jauh dari negara. Di sisi lain, militer Amerika Serikat juga merilis daftar barang yang dapat disita dari kapal Iran. Barang-barang terlarang tersebut meliputi senjata, amunisi, dan peralatan militer. Sementara barang seperti minyak, logam, dan peralatan industri masuk kategori barang bersyarat yang bisa digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Barang seperti elektronik dan mesin berat juga berpotensi disita jika diduga memiliki tujuan militer.
Perang antara Amerika Serikat versus Iran semakin pelik. Militer Amerika Serikat, AS, tengah bersiap untuk melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal tangker minyak yang berafiliasi dengan Iran. AS berencana menaiki hingga menyita kapal-kapal komersial tersebut di perairan internasional dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul tindakan militer Iran yang kian memperketat kendali di Selat Hormuz. Pada Sabtu, 18 April 2026, Iran dilaporkan menyerang beberapa kapal komersial setelah mengeklaim jalur air strategis tersebut berada di bawah pengawasan ketat mereka. Kebijakan pemerintahan AS untuk meningkatkan tekanan ekonomi ini bertujuan memaksa Teheran segera membuka kembali Selat Hormuz serta memberikan konsesi terkait program nuklirnya. Kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keith terdeteksi berada di Selat Malaka, tepatnya di perairan Timur Belawan, pada Sabtu, 18 April 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapal perang AS ini diduga terkait operasi pemburuan kapal tangker Iran di luar Timur Tengah. TNI Angkatan Laut, AL, membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat, AS, di kawasan Selat Malaka. Menurut dia, keberadaan kapal tersebut merupakan bagian dari... Ya teman-teman, sudah kita simak barusan informasinya, di mana sekali lagi teman-teman, ternyata Amerika sudah mulai tancap start. Dari mulai hanya melintas, mondar-mandir teman-teman, nanti bakal standby dan bikin pangkalan militer di Selat Malaka. Kalau misalnya ini, ya kita jangan terlalu polos lah. Ini Amerika bilang, ya, mereka cuma memburu kapal tanker Iran yang melintas. Nah, kalau misalnya kita ini beli minyak dari Iran, apakah kita juga akan diburu di halaman rumah kita? Kan ini lucu, teman-teman. Ini Amerika penjajah itu kan dulu kayak gitu. Dia datang ke sini, ya, pengen dagang. Terus datang lagi, pengen punya usaha, izin mendirikan bangunan. Setelah bangunannya kokoh, mereka mulai menjajah. Jangan kita mengulangi kesalahan para pendahulu kita. Kalau misalnya ada kapal perang Amerika yang macam-macam, langsung usir saja. Biarkan Selat Malaka tetap menjadi perairan internasional, atau ya kalau Indonesia mampu, kembalikanlah Selat Malaka menjadi bagian dari Indonesia seperti dulu pernah berada di tangan Indonesia atau ya negara-negara Nusantara. Gimana menurut kalian, teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya ya Selat Malaka ini diambil alih oleh Amerika, atau teman-teman punya pendapat lain yang mending kita perang saja? Coba tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.